Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang saya kutip barusan adalah ayat yang terbiasa disampaikan oleh para khotib ketika di mimbar, terutama ketika di bulan puasa. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, seperti halnya orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Perintah bertakwa ini adalah perintah yang langsung disampaikan Allah kepada manusia melalui Nabi, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, dan seterusnya. Karena adalah perintah Allah yang dilakukan setiap risalah. Karena ada konsep syar'u man qablana ya. Jadi ini adalah syariat dari orang-orang sebelum kita ya, yang disampaikan kepada para nabi di zaman mereka. Mengapa Allah selalu memerintahkan puasa kepada kita? Karena puasa itu menjadikan kita makhluk yang berpikir. Kalau kita menuruti nafsu kehewanan kita, kalau kita lapar pasti makan. Tetapi dengan berpuasa, kita lapar, kita menjadi berpikir untuk menghentikan aktivitas makan kita. Dan kita pun akan berpikir untuk mengapa kita berpuasa. Nah, ini akan kita bahas sedikit ya tentang puasa, lebih khusus pada konsumsi. Saya mengangkat tentang konsumsi karena ini penting, dan konsumsi ini nanti berkaitan dengan banyak hal, terutama pada persoalan strategis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berpuasa, hal yang kemudian paling nampak adalah ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, kita akan lihat di atas meja ada banyak makanan, ataupun ketika dalam perjalanan ngabuburit misalnya ya, ada banyak orang yang jualan makanan di pinggir jalan, kita tertarik untuk memakannya, untuk membelinya ya, dan kita pun akan menghabiskan semuanya. Efeknya apa? Setelah kita habiskan semuanya, perut kita berat, badan terasa berat, dan ini sudah menyalahi perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan konsumsi, ketika makan ya, itu jangan berlebih-lebihan. Ingat bahwa tubuh kita itu ada batasnya. Kita mungkin menuruti imajinasi kenikmatan dari makanan itu. Tetapi ingat, imajinasi itu jangan sampai kemudian dikalahkan dengan mengalahkan akal kita. Karena kita punya akal ya. Imajinasi itu hanyalah semu. Tetapi yang real adalah fakta kita. Fakta bahwa perut kita terbatas ya. Sehingga akal itu harus bisa menentukan bahwa stop. Jangan berlebihan. Jadi misalnya ketika kita mau makan, kapasitas kita itu hanya satu piring, itu pun tidak penuh, dan kalaupun kita tambah lagi, itu akan berlebihan, karena kapasitas kita tidak mampu. Itu namanya tidak toyib. Jadi makanan yang toyib adalah makanan yang kemudian support, memberikan dukungan pada tubuh kita, agar kita bisa bergerak leluasa. Kalau kita berlebihan, efeknya adalah tubuh kita akan merasakan sakit, tubuh kita menjadi tidak bisa bergerak bebas, ada asam urat, ada darah tinggi, ada kolesterol, ya. Semuanya itu kemudian membuat gerak kita tidak bebas, tidak bisa beribadah secara luasa, dan efek-efek lainnya. Karena itu ketika kita makan, maka harus sesuai dengan takaran kita, ya, isi perut kita. Kemudian yang kedua, fenomena yang sering nampak adalah ketika kita makan ada sisa makanan. Nah,
Sisa makanan ini ya, setelah dilakukan penelitian oleh satu lembaga Food Sustainable Index ya, membuat laporan tahun 2018 bahwa satu orang Indonesia itu dalam 1 tahun membuang sisa makan sebanyak 30 kilogram. Bayangkan kalau itu dikalikan dengan orang berapa ratus juta orang Indonesia. Ada ratusan ton makanan yang kemudian terbuang sia-sia. Karena itu Allah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 27, Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana asyaitonu lirabbi kafirun. Nah, membuang-buang sisa makanan adalah teman setan, karena itu adalah bagian dari mubazir, tabzir. Sehingga ketika kita mau makan, itu seharusnya kita pas, ya, jangan sampai ada sisa. Karena sisa itu sama dengan kita menjadi temannya setan. Kalau Anda mau jadi saudaranya setan, ya silahkan, tidak masalah. Tapi itu akan menjadi murka Allah. Karena itu kemudian di bulan puasa ini, kita harus selalu melakukan refleksi, ya. Refleksi tentang bagaimana kita mengkonsumsi. Konsumsi itu tidak hanya pada makan sebenarnya, karena konsumsi itu kan bagaimana kita menghabiskan ya makanan, ya barang, ya. Termasuk juga ketika kita belanja. Ketika kita belanja, kita harus mengingat prinsip ini, prinsip untuk tidak berlebih-lebihan, prinsip untuk tidak mubazir. Berlebih-lebihan misalnya kita membeli pakaian, membeli handphone, membeli kendaraan, kita harus membeli sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita cuma satu, ngapain beli dua? Yang dua tentunya akan terbuang sia-sia. Demikian juga ketika kita membeli untuk apa saja ya dalam kehidupan kita, ya. Termasuk juga ketika di perusahaan, ketika di kantor, ya, ketika di RT. Nah, prinsip-prinsip konsumsi ini ya untuk belanja itu harus tetap pada koridor kulu washrabu wala tusrifu, ya, bahwa kita tidak boleh berlebihan dan kita tidak boleh mubazir, tidak sampai ada yang kemudian sisa. Nah, tentang hal ini ya, ada prinsip yang kemudian harus dipenuhi ya dalam konsumsi ini ya, dan ataupun ketika kita berbelanja ya. Ada kebutuhan yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada 3 kebutuhan manusia, terutama Muslim. Pertama adalah kebutuhan doruriyat, kedua adalah kebutuhan hajat, ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan doruriyat adalah kebutuhan yang mana itu harus ada. Jika tidak ada, maka kita celaka dunia dan akhirat. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan doruriyat itu ada 5 aspek yang harus kita lindungi. Pertama adalah perlindungan agama, hifdzuddin. Kedua adalah perlindungan nyawa, hifdzun nafs. Ketiga adalah perlindungan akal, hifdzul akal. Kemudian keempat adalah perlindungan keturunan, hifdzul ird atau hifdzun nasl. Kemudian yang kelima adalah perlindungan harta kita, hifdzul mal. Jadi kebutuhan pertama pokok yang harus kita penuhi adalah melindungi agama. Kita melaksanakan semua perintah agama, kita jauhi semua larangan agama. Karena dengan menegakkan agama sama dengan kita menguatkan tauhid kita. Jangan sampai ada perintah Allah yang kita langgar, jangan sampai kemudian ada larangan Allah yang kita tertabrak gitu ya. Kemudian kita lindungi nyawa kita makan makanan yang sehat ya, makanan yang halal, yang thayyib, sehingga kita menjadi barokah, tubuh kita menjadi sehat. Kemudian kita lindungi akal kita dengan senantiasa mengupdate pengetahuan, menambah ilmu. Ya. Kemudian kita lindungi keturunan kita dengan memberikan pendidikan terbaik, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Kemudian kita melindungi harta kita, jangan sampai ada harta yang haram, kita simpan di perbankan syariah ya supaya halal ya. Nah, ini adalah hal dasar yang kemudian harus kita penuhi. Nah, jika itu terpenuhi, kita bisa meningkat ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan hajiat. Apa itu kebutuhan hajiat? Kebutuhan hajiat adalah kebutuhan yang mana kalau itu terpenuhi, maka hidup kita menjadi mudah. Contohnya apa? Handphone atau kendaraan ya, alat komunikasi atau alat transportasi. Kalau kita punya handphone, maka itu memudahkan hidup kita. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa harus kita bertemu dengan mereka ya, orang yang jauh itu. Dengan kendaraan kita bisa ke tempat-tempat yang jauh tanpa harus berjalan kaki misalnya. Tapi kalau tanpa itu pun tidak masalah. Kita kembali back to basic ya. Tapi kalau ada itu akan memudahkan hidup kita.
Kemudian kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat adalah kebutuhan yang mana untuk pemenuhan rasa kemewahan. Misalnya tadi Anda punya handphone, handphone ini adalah komunikasi. Kalau Anda memiliki handphone terbaru dengan fitur-fitur yang baru, itu akan meningkatkan rasa kemewahan kita. Meskipun memang fungsinya mungkin hanya untuk WA saja atau telepon saja, tapi kita ada rasa mewah gitu ya. Demikian juga kendaraannya. Kita mungkin punya sepeda motor atau mobil yang bisa kita nikmati, kita syukuri. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu, kita memiliki rasa kemewahan. Tidak ada itu pun tidak masalah ya. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kemudian ada pada kaum muslimin gitu ya. Demikian juga ketika kita terapkan ya di perusahaan, di kantor, di rumah kita, di rumah tangga kita. Kita harus bisa tetap menjaga itu ya, menjaga prinsip-prinsip konsumsi, prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan, yang mana semuanya itu kembali kepada kita, bahwa kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga apa yang menjadi pemikiran kita bersama pada pagi hari ini, ya, muhasabah kita pada pagi hari ini, bahwa manfaat dan berkah bagi kita di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang bertakwa dan kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.